Shalom, selamat pagi saudara. Saya berdoa, saya percaya bahwa hari kemarin kita baru saja merayakan tahun baru Chinese ya, bagi yang merayakan. Tetapi ada satu hal yang dahsyat yang Tuhan pasti kerjakan adalah waktu kita berkumpul bersama-sama dengan keluarga, ini long weekend, kita percaya bahwa ini waktunya Tuhan memberkati setiap para keluarga. Amin. Ayo kita doa sama-sama. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih. Tuhan, Engkau sungguh baik bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap hari yang baru. Terima kasih untuk setiap kemurahan yang baru. Sekarang Tuhan, kami mau duduk sebagai seorang murid. Tuhan, urapi hamba-Mu yang gak ada apa-apanya ini. Biarlah kasih Tuhan terus mengalir bagi setiap kami. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Wow. Tema kita hari ini adalah kunci kemenangan, yaitu rendah hati dan mengucap syukur. Saudara, orang menang itu pasti dapat piala, ya. Tetapi untuk mendapatkan sebuah kemenangan itu perlu latihan fisik. Kalau kemenangan itu seperti mereka yang atlet gitu ya, perlu latihan fisik. Kemenangan dalam berperang juga perlu yang namanya latihan fisik. Orang-orang yang mau berperang dilatih secara fisik. Mungkin dia harus berlari, mungkin dia harus melakukan angkat beban, dan lain sebagainya. Perlu latihan. Sama saudara, dalam kehidupan sehari-hari, untuk mendapatkan kemenangan, kita perlu latihan. Nah sekarang, dua hal hari ini, di saat teduh pagi hari ini, kita berlatih untuk mempunyai sikap rendah hati dan mengucap syukur. Orang gak bisa saudara, ucuk-ucuk rendah hati gitu, gak bisa ya. Orang ucuk-ucuk langsung bisa mudah untuk mengucap syukur, gak bisa juga. Semua butuh latihan ya. Yuk kita buka kitabnya saudara, kitab Markus 8. Ayatnya yang pertama. Markus 8 mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saya percaya Anda pasti suka sekali firman Tuhan ini. Banyak daripada kita tuh paling suka kalau ngomongin tentang makanan. Nah ya. Sudah saudara, dibuka kitabnya ya. Ayo sama-sama. Yesus memberi makan 4.000 orang. Pada waktu itu, ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini, sebab sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh. Murid-muridnya menjawab, bagaimanakah di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Sampai di sini dulu. Coba perhatikan saudara. Ayat pertama. Pada waktu itu, ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya. Kalau Anda baca firman Tuhan ini, apa yang ada dalam benak mereka, Anda? Kebanyakan orang kalau baca di ayat pertama ini, pasti yang digarisbawahi tentang tidak punya makanan. Ya enggak? Kebanyakan orang kalau baca firman Tuhan ini, yang digarisbawahi pasti karena tidak punya makan. Karena pikirannya hanya apa? Diri sendiri. Yang dipikir hanya kebutuhannya sendiri. Padahal pesan Tuhannya bukan itu loh. Di sini dikatakan, orang banyak itu lagi duduk di situ, lagi nungguin Tuhan Yesus. Mereka itu keadaannya tidak punya makanan. Lalu di situ Yesus memanggil murid-muridnya. Yang digarisbawahi bukan karena tidak punya makanan. Tetapi apa saudara?
sikap belas kasihannya Tuhan Yesus itu. Jadi kecenderungan manusia itu waktu baca firman Tuhan pasti yang dipikirin tentang dirinya sendiri. Tuhan ngomong apa ya hari ini buat diriku. Begitu baca, karena mereka tidak punya makanan. Iya Tuhan, aku hari-hari ini tuh gak punya makanan. Yang kau pikirkan dirimu sendiri. Padahal firman Tuhan ini gak ngomong itu. Bukan ngomong tentang diri kita. Di situ dikatakan apa? Yesus memanggil murid-muridnya. Nah sekarang saya tanya, Anda murid Tuhan Yesus bukan? Hah? Anda murid Tuhan Yesus atau bukan? Nah, seringkali kita kalau ditanya, aku ini murid Tuhan Yesus apa enggak ya? Bingung menjawabnya. Aku ini murid atau bukan? Yang membuat kita tidak mengalami kemenangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena kita tidak tahu siapa diri kita. Kita ini murid, saudara. Kita ini murid. Amin. Anda dan saya itu murid. Murid, saya sudah bilang berkali-kali, namanya murid itu belajar. Murid dites. Murid banyak sekali membuka bukunya. Itu murid. Murid itu tepat waktu. Murid itu belajar banyak. Murid itu akan praktek banyak. Jadi untuk mendapatkan sebuah kemenangan dalam kehidupan, posisi Anda dan saya harus jadi murid. Amin. Harus jadi murid. Bukan peminta-minta. Tahun 2025 sebentar lagi udah mau selesai. Tinggal 2 hari lagi. Coba, apakah perilaku kita masih sama kayak tahun-tahun sebelumnya? Kalau perilaku kita masih sama seperti sebelum-sebelumnya, percaya saja, tahun ini akan kesusahan untuk mencapai kemenangan. Makanya perlu yang namanya apa saudara? Murid ini loh, sikap kita itu sebagai seorang murid. Karena untuk mendapatkan kemenangan itu, kita kan butuh 2 sikap. Rendah hati dan mengucap syukur. 2 sikap ini harus dimiliki oleh murid. Perhatikan. Ayat yang kedua. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Lihat. Hatiku tergerak. Ini lagi ngomongin siapa toh? Tuhan gak lagi ngomongin tentang orang lain. Tuhan tidak lagi ngomongin tentang dirinya sendiri. Tuhan juga gak lagi ngomongin tentang murid-muridnya. Memiliki rasa belas kasihan. Ayo. Masih ada yang suka protes sama Tuhan? Ayo, ada yang masih suka protes? Lihat. Tuhan Yesus memiliki rasa belas kasihan kepada siapa? Kepada mereka yang lagi menunggu Yesus. Sampai kelaparan dikatakan, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak punya makanan. Berarti kalau 3 hari ngikut Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesusnya lagi ngajar diikutin, Tuhan Yesusnya lagi tidur diikutin, Tuhan Yesusnya lagi mau istirahat diikutin. Berarti selama 3 hari itu mengikut Yesus. Ini bukan tentang waktu 3 hari, saudara. Bayangkan mengikut Yesus tidak punya apa-apa. Berapa banyak orang protes hari-hari ini? Sudah bertobat, Bu, tapi keadaannya tidak menjadi baik, malah semakin buruk. Kalau Anda masih mempunyai pemikiran seperti itu, baca ini, ayat yang kedua ini. Sudah bertobat, Bu, tapi keadaannya tidak baik, makin tidak baik. Sudah masuk Kristen, Bu, saya dulu dari agama seberang,
udah masuk Kristen, Bu. Tapi kok keadaannya enggak baik. Sudah melayani, Bu. Sudah giat juga. Tapi keadaannya enggak baik. Kalau masih mempunyai pemikiran seperti itu, bacalah di ayat yang kedua ini. Mereka mengikuti Yesus 3 hari, 3 malam. Mereka tidak mempunyai makanan. Fokus mereka mengikut Yesus. Kalau mereka nggak punya makanan, seandainya fokusnya nggak fokus ke Yesus, mereka akan keluar dari rombongan itu dan mereka akan cari pekerjaan. Karena mereka butuh makan. Tapi rombongan orang banyak ini, dia tetap mengikut Yesus. Lihat, hatiku tergerak oleh belas kasihan, sudah 3 hari mereka tidak punya makanan. Orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus gak mungkin kelaparan. Kenapa, saudara? Karena Tuhan Yesus itu punya rasa belas kasihan. Bahkan di sini dikatakan ayat yang ketiga, perhatikan loh, Yesus itu sebaik itu. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab mereka datang dari jauh. Tuhan tahu kemampuan kita. Makanya berapa sering Tuhan katakan bahwa segala pencobaan yang sedang kita hadapi, pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatanmu. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku datang untuk memberikan kelegaan. Tuhan Yesus itu kurang apa toh, saudara? Betapa baiknya Yesus itu bagi kehidupan kita. Betapa Tuhan Yesus itu dahsyat banget melakukan segala perbuatan-perbuatan ajaib dalam hidup kita. Tapi seringkali kita itu protes. Sudah bertobat, Bu. Sudah melayani Tuhan, Bu. Sudah berdoa siang, pagi, malam, sore, bahkan sampai berpuasa. Kok nggak ada perubahan apa-apa ya, Bu? Karena fokusmu pada makanan. Kalau mereka ini nggak fokus kepada makanan. Buktinya apa? 3 hari loh mereka ikut Yesus. Mereka nahan lapar. Mereka tetap menunggu Yesus bergerak. Kalau iman kita tuh gampang goyah. Yang dipikirkan adalah kebutuhan pribadi. Kalau pikiran kita, hati kita sudah salah dalam melihat dan berpikir, imanmu akan timbulnya apa, saudara? Ketakutan. Lihat, orang banyak ini gak punya makanan. Fokusnya dia tetap kepada Yesus. Nunggu dulu Tuhan Yesus berbuat apa. Sampai mereka lapar sekali. Pertanyaannya, Bu, kok Tuhan Yesus baru punya perasaan belas kasihan setelah 3 hari toh, Bu? Apa ya ndak kasihan? Nah, kita itu suka ngelihat diri sendiri. Kita itu suka merasa belas kasihan pada diri sendiri. Apa ndak kasihan toh, Bu? Orang itu sudah 3 hari loh nggak punya makanan, kok Tuhan Yesusnya kok ya ndak kasih makan. Kok Tuhan Yesusnya tuh kok ya tegel, kok ya tega. Sewaktu pemikiran kita itu pemikiran pada kebutuhan, maka yang timbul pemikirannya seperti itu. Padahal lihat, Tuhan Yesus memiliki hati yang tergerak untuk menolong. Bahkan Yesusnya pun juga tahu kalau nanti mereka tak suruh pulang, mereka nanti bisa pingsan di jalan. Tuhan Yesus itu tahu kita, saudara. Kitanya aja yang suka melihat kebutuhan pribadi. Makanya kita suka stres sendiri. Kenapa lama sekali ya pertolongan Tuhan itu? Kenapa ya Tuhan itu kok membiarkan saya seperti ini? Karena engkau terus-menerus melihat kebutuhanmu. Tapi si murid ini fokusnya adalah tunggu Tuhan bicara apa.
Saya sering kan saudara, hampir tiap kali saat teduh, kalimat ini selalu saya selipkan. Tunggu Tuhan bicara apa. Karena kalau kita nggak nunggu Tuhan bicara apa, maka kita akan keluar dari rombongan ini. Untuk apa? Tuhan kelamaan 3 hari keburu mati. Udahlah cari makan sendiri. Mereka akhirnya pergi sendiri. Nggak punya uang. Ujung-ujungnya apa? Jadi pengemis. Minta tolong dong. Minta tolong dong. Karena nggak sabar menunggu Tuhan. Akhirnya keluar. Cari cara sendiri. Cari pertolongan sendiri. Ujung-ujungnya apa? Minta bantuan orang lain. Tolongin saya dong. Tolongin saya dong. Terkadang kita tidak memikirkan harga diri kita. Kita merendahkan diri kita sendiri. Demi apa? Demi bisa makan. Tolongin saya dong. Tolongin saya dong. Tidak belajar dari orang-orang ini bahwa mereka tahu mereka kelaparan. Tapi mereka harus nunggu Yesus. Yesus berbuat apa? Nah, coba cek saudara. Bagaimana dengan kita? Kalau keadaannya sangat lapar sekali, kalau keadaannya nggak punya apa-apa sama sekali, apakah kita masih setia untuk menunggu Yesus? Atau timbul dengan pemikiran, Yesus kelamaan. Apalagi ini tinggal 2 hari lagi, hari Sabtu udah tanggal 1. Kita butuh dana untuk bayar ini, bayar itu. Pertanyaannya, kalau sampai hari ini belum punya uang, kalau sampai hari ini belum ada pertolongan, kalau sampai hari ini mujizat belum terjadi, apa yang akan dilakukan? Apakah kita akan seperti si rombongan orang-orang ini yang terus menantikan Yesus? Ini kunci loh saudara. Ini kunci di sini. Kita menanti Tuhan atau tidak. Karena kalau si orang-orang ini gak setia nunggu Yesus, besar kemungkinan mereka jadi pengemis. Karena mereka gak punya makanan. Kalau mereka punya duit, logikanya mereka bisa belanja sendiri, masak sendiri. Ini kan mereka gak punya. Satu-satunya pengharapannya hanya Yesus. Makanya rombongan banyak orang ini nunggu Yesus. Karena benar-benar gak punya. Hidup itu pilihan. Anda mau cari kekuatannya Tuhan Yesus, atau cari kekuatannya orang lain, atau cari kekuatannya diri sendiri. Hidup itu pilihan. Mau setia nunggu atau tidak? Setia nunggu enggak. Tapi Bu, ini kan 3 hari loh Bu. Apa iya Tuhannya? Nah, kayak kemarin ada orang konseling sama saya. Saya katakan, kamu tidak bisa memenangkan siapapun kalau dirimu sendiri tidak bisa kau menangkan. Engkau masih suka marah, engkau masih suka bersungut-sungut, engkau masih suka kecewa. Doamu aja bolong-bolong, bagaimana kamu bisa memenangkan orang lain? Ngeyel aja dikasih tahu. Dirimu menangkan dulu. Mau suamimu bejatnya kayak apapun, kasarnya kayak apapun, kalau engkau nggak menang pada dirimu sendiri, nggak mungkin saudara engkau akan memenangkan orang lain. Sama kok kayak ini, kayak yang di ayat yang kedua ini. Orang-orang ini kelaparan. Mereka fokusnya bukan pada makanan. Memang betul mereka kelaparan, butuh sekali pertolongan Tuhan. Tetapi sikap hatinya itu yang dilihat sama Yesus, yaitu mereka tetap menanti Tuhan. Mereka tetap menanti Yesus. Bahkan Yesus tahu, kalau seandainya nih, seandainya Yesus kita tegel itu apa ya bahasa Indonesianya? Yang lebih, bukan tega ya, lebih pada itu ya. Kalau Tuhan Yesusnya itu tuh gak punya kasih gitu ya. Gak mungkin saudara, Yesus akan ngomong, jika mereka kusuruh pulang,
ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan. Sudah tahu. Artinya Yesus itu tahu keadaan kita. Kita stres, kita frustrasi, kita hilang pengharapan, kita mau menyerah dan lain sebagainya. Tuhan tahu keadaan kita. Cuman persoalannya adalah kita ini mau menunggu Tuhan atau tidak. Mau menunggu Tuhan atau tidak. Pagi hari ini temanya tentang apa? Kunci kemenangan, rendah hati, dan mengucap syukur. Orang-orang gak mungkin mempunyai sikap rendah hati kalau gak menunggu Tuhan melakukan apa. Makanya jangan punya alasan kepepet. Saya kepepet, Bu. Benar-benar gak punya jalan keluar. Saya kepepet, Bu. Orang-orang yang bersikap seperti ini, dia tidak rendah hati. Lawannya rendah hati itu apa tuh? Tinggi hati. Merasa bahwa Tuhan tidak mampu, Tuhan lama nggak tolong. Akhirnya apa? Melakukan jalan keluarnya sendiri. Pakai pikirannya sendiri. Makanya kayak ini tadi tuh. Kalau seandainya orang-orang rombongan ini nggak menunggu Yesus, mereka akan keluar dari rombongan itu dan jadi pengemis. Karena mereka nggak punya duit. Minta tolong dong, minta tolong dong, minta tolong dong. Sadar tidak? Seringkali kita seperti itu. Sewaktu pertolongan itu lama sekali, mujizat lama sekali terjadi, kita berusaha untuk mencari pertolongan dengan berbagai macam cara agar supaya dapat pertolongan. Makanya kalau orang gak punya rasa sikap rendah hati di hadapan Tuhan, engkau akan menjadi tinggi hati. Beberapa waktu yang lalu orang konseling sama saya, karena pasangannya nggak pulang, karena ditinggal selingkuh gitu ya. Si istri ini sudah benar nih, berdoa, muji nyembah Tuhan, sudah benar hidupnya dalam pertobatan. Karena merasa bahwa Tuhan gak buat mujizat, ketemu sama temennya, cari pertolongan lain. Lagi-lagi pakainya apa? Dukun lagi. Orang kalau nggak sabar menanti Tuhan, maka dia tidak memiliki sikap rendah hati. Tinggi hati jadinya. Udah benar. Menanti pertolongan Tuhan. Sudah benar. Tapi karena dia ketemu sama seseorang, dia menceritakan masalahnya, saya punya suami yang seperti ini, lalu si orang ini, jangan salah saudara, iblis juga tahu keadaan kita. Kalau kondisi kita itu dalam kondisi yang lemah, maka iblis akan mepet kita. Iblis bisa menyediakan orang yang seolah-olah orang itu adalah pembawa mujizat, tapi itu pemberian iblis. Dia ketemu sama orang yang salah, dibawanya kemana? Ke orang bodoh. Orang ngomongnya orang pintar, kalau saya ngomongnya ke orang bodoh. Pergilah dia ke dukun, berharap supaya suaminya bisa pulang. Karena dia merasa doanya gak dikabulkan Tuhan. Udah doa, pujian, penyembahan, gak ada mujizat. Makanya saya bilang, kalau fokus kita pada perut, fokus kita pada kebutuhan pribadi, engkau akan cari pertolongan lain, percaya saja. Ini, orang banyak ini, 3 hari gak apa-apa. Mau lapar, mau kayak apapun, dia bertahan, mereka bertahan lapar. Supaya Yesus saja yang tolong. Kalau keadaanmu kepepet, seperti si orang yang konseling sama saya ini, pergi ke dukun dengan harapan apa? Suaminya bisa pulang, tapi apa yang terjadi? Maaf ya, terjadi pelecehan seksual di situ. Apa rak rugi? Bahkan apa? Akhirnya trauma ini wanita. Trauma bertahun-tahun. Makanya jangan suka cari pertolongan orang lain, saudara. Engkau akan mengalami kehancuran yang luar biasa dahsyat. Karena waktu engkau mencari pertolongan orang lain, iblis akan makin mepet kepadamu. Iblis akan
mempertemukan engkau dengan orang-orang yang salah. Engkau nggak lagi mendengar suara Tuhan. Engkau lebih mendengar suara orang lain. Oh iya ya, kalau suamiku kayak begitu, mending aku cerai aja lah. Karena telingamu mendengar omongan orang lain. Oh iya ya, dia aja berbuat seperti itu, ya berarti aku juga sama dong. Itu karena telingamu mendengar omongan orang. Mereka tetap menanti Yesus. Hingga akhirnya Yesus keluar belas kasihan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh. Percaya saja saudara, Yesus nggak mungkin nggak tolong. Dan waktu Tuhan selalu tepat. Makanya posisikan dirimu sebagai seorang murid. Jangan peminta-minta. Kalau peminta-minta, ya itu tadi, nggak mau belajar. Disuruh belajar sabar, disuruh belajar mengampuni, disuruh belajar untuk mengucap syukur, itu murid. Banyak belajar. Tapi kalau tipe orang peminta-minta, maunya mujizat cepat, maunya instan, maunya cepat, nggak ada kesempatan belajar. Makanya jadinya bodoh terus. Dapat serangan, nggak ngerti harus bagaimana. Dapat badai persoalan, nggak tahu harus bagaimana. Karena sukanya instan. Maunya cepat. Kalau berdoa itu maunya Tuhan biar cepat terjadi pemberesan ya Tuhan. Ya salah. Justru waktu kita dapat persoalan itu, kita sedang dibawa naik sama Tuhan. Percaya saja ini Tuhan loh. Tidak hanya punya rasa belas kasihan, tapi Tuhan tahu kalau nanti mereka tak biarin aja, mereka nanti akan rebah. Loh Tuhan itu kurang baik apa toh? Baik banget loh. Mengerti keadaan kita. Makanya latihan sabar. Latihan sabar menanti pertolongan Tuhan. Kalau doa kita tuh belum dijawab sama Tuhan, tetap sikap rendah hati. Punyai rasa ucapan syukur di hadapan Tuhan. Orang yang sikap rendah hati itu banyak diem saudara. Nggak banyak ngoceh-ngoceh. Ya, murid-muridnya menjawab. Nah ini, murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini, orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang. Si murid ini pun gak berlatih juga untuk mengenal siapa Yesus. Kalau kita memposisikan diri sebagai seorang murid, kita akan belajar banyak apa yang dilakukan oleh Yesus. Yang dilakukan Yesus itu apa toh? Salah satunya adalah membuat mujizat. Kalau kita memposisikan diri sebagai seorang murid, kita akan mendapat kuasa yang sama dari Roh Kudus untuk apa? Membuat mujizat. Mujizat itu di mana toh saudara? Tahu enggak saudara, letak mujizat ada di mana? Di mulut. Letak mujizat itu ada di mulut kita. Firman itu dekat di mulut kita. Mujizat gak jauh. Ada dalam mulut kita ini mujizat. Makanya kalau the way of maker itu adalah gambaran dari Yesus, waktu kita itu memposisikan diri sebagai murid, murid yang mau belajar, murid yang mau dibentuk, murid yang mau terus mengikuti Yesus, maka kuasa daripada Roh Kudus akan diimpartasikan kepada kita. Kita bisa membuat mujizat lewat mulut. Makanya kita tuh kan punya iman toh. Justru iman itu diaktifkan lewat mulut kita ini. Karena mujizat itu bukan dari pendeta, mujizat itu bukan dari pendoa mana-mana, mujizat itu ada di mulutmu. Sudah di dekatmu. Gak usah cari-cari yang lain. Lihat, murid-muridnya bilang, gimana Tuhan Yesus?
tempat ini sunyi. Terus dapat rotinya dari mana? Sampai orang ini jumlahnya 4.000. Rotinya cuma berapa? Mana cukup sih? Karena mulutnya ngomong negatif, bilang tidak cukup, yang terjadi tidak cukup. Karena mulutnya ngomong gak mungkin, maka yang terjadi adalah kemustahilan. Karena mulutnya sudah negatif, sudahlah, memang karakternya saya punya pasangan kayak begitu, ya sudah biarkan saja begitu, maka tidak terjadi pertobatan. Hati-hati. Mujizat itu di sini, di mulut kita masing-masing. Kalau mulut kita keluar kata kutuk, yang terjadilah seperti itu. Kalau mulut kita berisi dengan kata-kata berkat, maka hidupmu akan diberkati. Kalau mulut kita penuh dengan pujian penyembahan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan, engkau akan sehat mentalmu. Orang kalau kesukaannya nyembah Tuhan, mentalnya sehat. Gak gampang sakit-sakitan, gak gampang banyak pikiran. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Karena mulutnya penuh dengan pujian. Tapi kalau murid kayak seperti murid-murid ini. Tuhan, tempatnya aja udah sunyi. Orang di depan kita 4.000, apa ya cukup? Tuhan, kalau aku bangkrut begini, terus nanti anakku sekolah bagaimana? Tuhan, kalau aku bangkrut begini, bayar utangku piye? Tuhan, kalau aku ditinggalkan oleh pasanganku begini, lalu nanti kami satu keluarga ini terus bagaimana? Ketika mulut kita hanya berisi tentang kemarahan, protes, kekecewaan, maka yang terjadi pasti stres. Hati-hati dengan mulut. Hati-hati dengan mulut. Tahun ini masih tahun P. PH 5785. Masih tahun P, tahun mulut. Mulut siapa? Mulut Tuhan dan mulut kita. Kalau kita mau menggunakan mulut Tuhan, berarti kita mengikuti instruksinya Tuhan. Tunggu mulut Tuhan. Tuhan bicara apa? Tapi itu juga ngomong tentang mulut kita. Mulut kita itu ngomongnya tentang apa? Apakah kita memperkatakan tentang firman Tuhan atau kita memperkatakan tentang kesukaran, persoalan, ketidakmampuan, kemustahilan? Mulutmu ngomong apa? Tahun ini masih tahun PH, masih tahun P, tahun mulut. Hati-hati sama mulut makanya. Apalagi kalau udah emosional, gak punya uang, ya sudahlah, namanya juga tanggal tua. Karena engkau mengatakan tanggal tua. Sementara pengertian tanggal tua artinya adalah kondisi keuanganmu itu tipis. Karena cara berpikirmu sempit, maka yang terjadi adalah sempit, gak luas. Seringkali yang membuat kita itu menderita karena perkataan kita, saudara. Tadi malam ada orang konseling sama saya. Dia menceritakan semua persoalannya tuh berantakan sekali. Sepertinya yang salah itu adalah pasangannya, sepertinya yang salah itu adalah orang tuanya. Tapi setelah digali, ternyata persoalannya ada pada dirinya, bukan pada orang lain. Makanya saya tuh kalau mendengar cerita gak bisa dari satu pihak. Saya mesti gali dulu. Jangan-jangan kamu nih yang salah. Sampai kamu diusir oleh pasanganmu, sampai pasanganmu selingkuh, sampai pasanganmu berbuat keras seperti ini, jangan-jangan kamu yang salah. Begitu saya gali, ternyata memang dia salah. Salah satunya adalah konsepnya berpikir. Omongannya juga negatif terus. Ya wajar kamu ditinggalkan pasangan. Karena engkau selalu negatif. Jangan seperti ini.
Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Apalagi ini bentar lagi tanggal 1. Bagaimana Tuhan saya bisa melakukan ini? Tahun mulut, hati-hati. Tahun mulut tuh hati-hati. Berapa sering saudara, saya itu tidak pernah atau tidak memiliki suatu keberanian untuk mengatakan, aku gak punya uang. Wah, anti banget saya untuk ngomong itu. No way. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tapi mulutnya ngomong, halah, tanggal tua kayak begini, apes hari ini. Memuji kebesaran Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Saya ingat sekali waktu saya lagi sakit, saya nyanyi lagu ini, yang tadinya demam saya bisa turun. Gak ada ocehan sama sekali. Atmosfer rumah harus teduh. Atmosfer rumah harus teduh, harus tenang. Karena kalau nggak teduh, karena kalau nggak tenang, pikiranku pasti akan macam-macam. Pasti akan stres. Makanya waktu kita memuji kebesaran Tuhan, setelah itu jagalah mulutmu. Jangan bilang nggak bisa, jangan bilang nggak punya, jangan bilang apes, jangan bilang kere, jangan bilang nggak punya apa-apa. Besarkan Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tuhan itu Allah yang ajaib. Besarkan Tuhan, jangan kau besarkan masalah. Si murid Yesus ini membesarkan masalahnya. Dia lupa kalau di hadapannya itu ada Yesus. Seringkali waktu kita berdoa, kita itu sudah benar berdoa. Tapi karena kita membesarkan persoalan kita, maka kita nggak tahu bahwa Yesus bisa mengubahkan semuanya itu. Ini murid loh. Di depannya murid itu ada Yesus. Dia lupa, mereka ini lupa kalau tiap hari Yesus itu menyembuhkan orang sakit, Yesus itu bisa membuat mujizat. Murid ini lupa. Makanya kenali Yesus dengan benar, saudara. Sewaktu kita nggak punya apa-apa, sewaktu kita nggak bisa melakukan apa-apa, di hadapanmu tuh ada Yesus. Yesus yang punya rasa belas kasihan, Yesus yang mempunyai hatinya bertergerak untuk mengasihi kita, Yesus tahu. Makanya kenali Yesus dengan benar. Jangan negative thinking. Dikira Yesus tuh nggak bisa melakukan apa-apa. Apa responnya? Apa yang dikatakan Yesus? Yesus bertanya kepada mereka. Yesus bertanyanya kepada siapa, saudara? Pada murid. Kamu punya apa? Lihat. Berapa roti ada padamu? Jawab muridnya apa? 7. Berarti ada toh? Berarti kamu punya toh? Kamu punya berapa roti? Jawabnya 7. Berarti kamu punya toh? Lalu kenapa kita suka bilang, saya lagi gak ada uang? Padahal di dompetmu itu ada uang, tapi mulutmu mengatakan, saya lagi gak ada uang. Engkau punya kekuatan, engkau punya jam doa. Engkau bisa bangun jam doa. Tapi engkau terus-menerus mengatakan bahwa gak ada mujizat. Percuma berdoa. Padahal lututmu masih kuat. Engkau masih punya rumah yang bisa kau pakai buat berdoa. Engkau gak perlu berdoa di luar udan-udanan, hujan-hujanan, sampai kebanjiran. Engkau itu ada dalam rumah yang bisa berdoa. Tapi engkau mengatakan bahwa gak ada mujizat.
percuma berdoa. Ya, perhatikan saudara. Tuhan katakan, ada berapa roti yang ada padamu? 7. Kita itu pasti punya kekuatan. Selama lututmu masih ada, doalah terus. Jangan berhenti. Kami sudah gak punya apa-apa lagi, Bu. Rumahmu masih ada. Jangan bilang gak punya apa-apa. Semua sudah habis, Bu. Mobilmu loh masih ada. Daripada kamu utang, lebih baik jual asetmu yang ada. Berdoalah dengan sungguh-sungguh, jangan bilang tidak ada. Karena Tuhan itu melakukan 2 hal. Memang belum tentu asetmu harus dijual. Tapi bahkan ada yang Tuhan minta supaya asetnya dijual. Supaya apa? Engkau bisa menyambung hidupmu. Tapi jangan mengatakan, gak ada apa-apa lagi. Kami sudah miskin. Mulut, hati. Berapa roti ada padamu? 7, berarti punya. Jangan mengatakan bahwa nanti ya kalau ada berkat, nanti saya akan pergi. Nanti ya kalau ada berkat, loh berarti hari ini gak ada berkat. Nanti kalau saya punya uang, berarti kamu gak punya uang. Hati-hati saudara. Lebih baik ngomongnya begini. Ada sih uang tapi belum cukup. Pasti nanti bisa. Ya kalau Tuhan berkenan pasti bisa kok. Itu kan lebih enak. Memiliki suatu keyakinan bahwa aku punya Tuhan kok. Gantilah kalimatmu itu. Jangan pernah mengatakan bahwa udahlah, aku gak punya duit. Gak ikut. Gak punya duit aku. Nanti kamu gak punya duit beneran loh. Paham ya apa yang saya maksud? Hati-hati dengan perkataanmu. Jangan mengkerdilkan dirimu sendiri. Kalau kita sudah berdoa di hadapan Tuhan, ada kuasa yang menyertai kita. Saya tadi pagi baru saja pulang dari Grogol gitu saudara ya. Saya bangun pagi, dan itu jalanan, itu seperti kayak dipermudah sama Tuhan. Hujan yang tadinya gede banget waktu saya mau pulang, itu hujan berhenti. Hujan berhenti gitu ya. Sampai saya lewati daerah Palmerah, daerah Kebayoran Lama. Itu kering banget. Saya bisa cepat. Pulang tuh bisa cepat banget. Bahkan masuk ke radio dalam. Itu baru aja selesai hujan. Hujannya udah berhenti waktu saya lewat. Saya sampai rumah, itu jam 6 pagi. Dari Grogol sampai rumah, nggak nyampe 30 menit. Kalau seandainya hujan, bisa jadi nggak ada saat teduh. Saat teduhnya mungkin terlambat banget. Kuasa perkataan itu yang membuat mujizat. Jadi saya doanya cuma biasa. Tuhan, buatlah lancar perjalanan saya pulang, agar supaya live saat teduh hari ini nggak terlambat. Tujuan hidupnya benar. 1. Yang kedua, sikap hatinya benar. Nggak usah ngoceh-ngoceh kalau hujan, nggak usah ngoceh-ngoceh. Kalau sudah tahu hujan, berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, jika Engkau berkenan ya Tuhan, aku minta hujan ini berhenti sebentar Tuhan, sampai aku tibakan di sana selamat. Siapa bilang kau nggak bisa lakukan itu? Bisa. Saya sudah berkali-kali kayak gini saudara. Asalkan tujuanmu benar. Makanya kalau lagi hujan, lagi petir, lagi apa, nggak usah takut duluan. Ada kuasa di dalam mulut kita. Yesus lagi ngajarin murid-muridnya loh. 7 roti yang kamu punya itu, kamu bisa berikan kepada 4.000 orang.
Kalau mbok pikir secara logika, ya nggak terjadi. Sama seperti tadi pagi itu. Ini kan Imlek. Dari kemarin hujan, Jakarta sempat banjir. Tapi, coba. Tuhan, izinkan saya pulang tanpa hujan. Kalau sikapmu benar, tujuanmu benar, Tuhan buka jalan. Ini cuma perkara kecil loh, perkara hujan. Apalagi perkara yang besar. Ya enggak? Apalagi perkara yang besar. Siapa bilang Tuhan tidak bisa melakukan mujizat? Bisa banget, saudara. Ayat yang ke-6 ini kuncinya. Perhatikan. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah, garis bawahi kata tanah. Ini bicara tentang apa? Rendah hati. Yesus tahu bahwa 4.000 orang ini sedang kelaparan. Karena 3 hari mereka ikut Yesus. Mereka lagi lapar banget. Mereka disuruh duduk sama Yesus. Artinya tanah ini bicara tentang apa toh? Tenangkan dirimu. Ayo duduk, nak, duduk. Disuruh apa? Orang banyak itu duduk di tanah. Garis bawahi duduk di tanah. Artinya apa? Tenangkan dirimu. Yesus tahu engkau lapar. Tenangkan dirimu. Yesus tahu engkau tidak punya kekuatan apa-apa. Tenangkan dirimu. Yesus tahu bahwa engkau sedang ketakutan hari-hari ini. Tenangkan dirimu. Yesus tahu bahwa engkau sedang menunggu mujizat. Engkau udah kepepet. Tenangkan dirimu. Ayat yang ke-6 ini kata kunci. Ayo pelajari. Duduk di tanah. Bicara tentang tenang. Orang yang mau tenang itu bisa bersikap rendah hati. Orang yang mau tenang itu pasti bisa mengucap syukur. Makanya kunci kemenangan itu pada sikap rendah hati juga mengucap syukur. Jadi milikilah perasaan tenang, sikap tenang. Ayat yang ke-6 ini kuncinya. Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Tenang ya, tenang. Sesudah itu, lihat, ia diambil, mau diapain saudara? Mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur. Berarti yang 7 itu betapa berharganya Yesus ambil, Yesus hendak mengucap syukur. Yesus hendak berdoa kepada Bapaknya, Tuhan, Bapa, ini ada roti 7, tolong ya Bapa, ada di hadapanku ada 4.000 orang. Dengan kata lain, jangan katakan, duitnya tinggal segini, percuma, duit tinggal segini, mana cukup sih? Yesus ngajarinnya apa? 7 itu gak cukup memang kalau dipikir secara logika. Tapi peganglah dengan penuh kehati-hatian dan ucaplah syukur di hadapan Tuhan. Jangan kau katakan, gaji segini mana cukup? Punya pasangan kayak begini, gak bisa jadi imam. Pantes aja keluarga berantakan. Mulutnya sudah ngomong negatif. Engkau tidak mengambil yang sisa itu dengan penuh kehati-hatian. Hatimu penuh dengan kemarahan. Hatimu penuh dengan kekecewaan. Maka yang terjadi, gak heran kau akan stres berkepanjangan. Lihat. Yesus ambil 7 roti itu. Dengan penuh kehati-hatian. Dia hendak mengucap syukur. Tuhan, di hadapanku hanya ada ini. Yesus tidak menggunakan logikanya. Tapi Yesus tahu ada kuasa, ada hadirat Tuhan yang mampu untuk mengubahkan keadaan. Yesus nggak keseret omongan muridnya loh. Oh cuma 7 ya? Oh ya enggak cukup kalau 7. Selama ini saya praktek firman Tuhan ini saudara. Makanya saya kalau misalkan mau bayar apa, saya hampir nggak pernah
yang namanya ngomong sama Tuhan, Tuhan yang ini belum dibayar Tuhan. Kok kayak orang minta-minta. Saya itu punya rasa sungkan loh di hadapan Tuhan itu, saudara. Saya punya rasa sungkan di hadapan Tuhan. Tuhan yang ini belum dibayar, gimana ya? Karena saya tahu, saya seorang hamba Tuhan. Kalau Tuhan suruh saya pergi kemana, saya akan pergi. Dan saya punya keyakinan bahwa kalau saya memprioritaskan kepentingan Tuhan, Tuhan pasti memprioritaskan kepentingan saya. Makanya untuk kebutuhan demi kebutuhan, saya tidak pernah yang namanya mereminder Tuhan. Tuhan, yang ini belum dibayar Tuhan. Gak perlu mereminder. Gak usah mbak ingetin. Ini Tuhan tergerak hatinya. Tuhan tahu bahwa mereka lapar. Kalau aku suruh mereka pulang, maka mereka akan pingsan. Tuhan tahu itu. Apakah di sini ditulis bahwa 4.000 orang ini berteriak-teriak, Tuhan, kau kenapa nggak buat mujizat? Kami 3 hari kelaparan, engkau tidak membuat mujizat bagi kami. Di sini tidak dituliskan 4.000 orang itu berteriak-teriak. 4.000 jiwa ini ngikutin Yesus. Walaupun kelaparan, 4.000 jiwa ini menanti-nantikan Tuhan dengan setia. Sekalipun harus lapar, sekalipun harus lelah, sekalipun kekuatannya itu nggak ada apa-apanya, tapi tetap menantikan dengan Tuhan. Kunci kemenangan itu pada sikap rendah hati dan cara kita mengucap syukur. 4.000 jiwa ini gak berteriak sama sekali. Sekalipun keadaannya dalam keadaan kelaparan, gak punya kekuatan. Mungkin udah, kalau 3 hari gak makan bisa-bisa mau mati. Tapi mereka tetap menanti-nantikan Yesus. Dan Yesus mengajarkan kepada semua, gak cuma muridnya, kepada 4.000 jiwa itu. Ambillah yang tersisa itu. Kalau engkau di tanganmu kosong gak punya apa-apa, selama engkau masih punya lutut, berdoalah di hadapan Tuhan. Banyaklah mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Mungkin kau gak punya apa-apa, tapi yang kau punya lutut sama mulut yang memuji Tuhan, that's enough. Itu sudah lebih daripada cukup. Dengarkan saya saat teduh. Jangan minta saya doakan. Saya paling gak suka kalau jemaat itu kayak gini. Minta. Dengarkan saat teduh ini penting. Pengajaran itu penting. Kan saya sudah tulis di situ. Selama saat teduh, saya tidak melayani pertanyaan atau permintaan. Telingamu itu dengarkan ini. Supaya kita itu ngalami kemenangan. Bukan minta didoakan. Pasti Anda nggak ngikutin saat teduh dari awal. Loh. Perhatikan, saudara. Supaya kita itu tidak menjadi orang yang gampang sekali minta tolong. Perhatikan ini. Ya? Di situ dikatakan apa? Yesus mengambil ke-7 roti. Kalau di tanganmu cuman ada lutut, cuman ada air mata, tapi hatimu penuh dengan rasa percaya di hadapan Tuhan, doa sing kencang, doa yang kuat di hadapan Tuhan, doa, saudara, doa. Terkadang saya pun punya kebutuhan, gak bisa terucapkan, saudara. Tuhan tahu tetesan bahasa. Tetesan bahasa air mata. Tuhan tahu. Gak usah ngomong. Cuma nangis di hadapan Tuhan. Sama seperti 4.000 jiwa ini. Mereka sangat kelaparan. Mereka nggak tahu harus berbuat apa. Mereka menantikan dengan Tuhan. Keajaiban terjadi pada saat apa? Mereka melihat bahwa di hadapan ada Yesus. 7 roti yang nggak ada apa-apanya ini diangkat sama Yesus.
Yesus yang kerja, bukan kita. Makanya jangan menggunakan kekuatan sendiri. Kalau pertolongannya belum ada, jangan cari pertolongan orang lain. Karena kalau nanti kita cari pertolongan orang lain, engkau akan menjadi orang yang mudah frustrasi. Berapa banyak orang kelilit utang? Karena nggak menantikan Tuhan. Utang, bayar utang pakai utang, itu udah salah kaprah. Jangan bayar utang pakai utang. Ubah strategi. Doamu kurang kencang berarti. Tuhan sudah katakan apa? Ketujuh roti diangkat sama Tuhan. Lalu mengucap syukur. Artinya adalah logika kita 7 roti untuk 4.000 ya mesti nggak bisa. Ya kan? Tuhan Yesus katakan apa? Mengucap syukur. Jangan pernah kau mengatakan gaji suami saya cuma segini. Gak cukup. Karena imanmu mengatakan gak cukup, maka gak cukup beneran. Selamat datang utang. Karena engkau underestimate dengan pasanganmu. Coba. Istrinya Yakub, si Rahel. Rahel divonis tidak punya anak. Karena sikap hatinya ya gak mau sabar. Yakub disuruh apa? Disuruh tidur sama budak. Seringkali kita menggunakan keputusan yang merendahkan harga diri kita. Padahal kita itu anak raja loh. Anak raja, saudara, kita itu anak raja. Ojo gawe isin, jangan bikin malu di hadapan banyak orang. Kita itu anak raja, saudara. Kita anak raja. Jangan kau permalukan dirimu di hadapan banyak orang. Ingatlah kita ini anak raja. Amin. Jangan kowar-kowar di luar. Oh, saya punya pasangan kayak begini. Saya punya pasangan yang gak setia. Kok jelek-jelekkan pasanganmu. Saya punya mertua kayak begini. Kok jelek-jelekkan orang tuamu. Kita ini anak raja loh. Wah, hidup saya banyak utang kayak begini. Dengan harapan kita punya mendapat pertolongan dari orang lain. Engkau lupa bahwa kita ini anak raja. Engkau ceritakan segala persoalan pribadimu dengan harapan orang lain berbelas kasihan sama kita. Hei, kita itu anak raja. Tuhan tahu keadaan 4.000 orang ini. Tapi karena mereka setia. Ini yang doa siapa? Yesus toh. Sewaktu kita lagi berdoa, yang kerja adalah Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Yang kerja Roh Allah, bukan kita yang cari pertolongan kemana-mana. Makanya stres kan? Roh Allah yang bekerja. Ini artinya jangan dipelintir. Bukan berarti terus kita doa saja, terus kita nggak kayak gitu. Pahami kalimat saya ini. Tunggu dulu Tuhan bekerja dengan caranya. Tuhan akan memberitahukan kita. Kan Tuhan tanya toh, kamu punya apa? Kalaupun gaji pasanganmu ini, katakanlah, secara logika memang tidak cukup. Jangan katakan tidak cukup. Apalagi di hadapan suamimu, di hadapan pasanganmu, kau mengatakan tidak cukup. Suamimu tuh pasti sedih loh. Punya istri nggak mengucap syukur. Iya toh, papa punya gaji cuma segini, ya nggak cukup, pantasan aja. Suamimu akan merasa rendah diri, saudara. Waktu istri ngomong kayak begitu, suamimu rendah diri. Suami sudah kerja mati-matian, lalu istri ngomongnya bagaimana? Ya gajinya cuma segini, ya nggak cukup. Lalu suamimu bukan korupsi gitu. Hei, supportlah kamu punya pasangan.
walaupun gajinya segitu, bergandengan tanganlah untuk berdoa bersama-sama, supaya kebutuhanmu itu dicukupkan oleh Tuhan. Di dalam keunitian ada mujizat. Mulut istri, hati-hati. Mulut istri, hati-hati. Suamimu melakukan dosa, lihat dirimu sendiri. Kau melakukan apa? Keluargamu sampai berkekurangan dalam hal keuangan, engkau melakukan apa? Hati-hati, saudara. Lihat, kata kuncinya adalah mengambil yang ketujuh roti itu, mengucap syukur. Hadirkan kuasa Allah dalam rumahmu. Ucapan syukur yang begitu dahsyat. Keluargamu akan teduh. Rumahmu akan teduh. Karena apa? Banyak ngucap syukur. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Waktu engkau mengucap syukur, waktu Anda dan saya mengucap syukur, Roh Allah bekerja. Terjadi mujizat. Hal-hal yang mustahil itu terjadi oleh karena kuasa Tuhan. Jangan bilang gak bisa, saudara. Semua bisa. Amin. Tidak ada yang tidak bisa Tuhan lakukan. Sekalipun saya paham, saudara, rasanya memang gak enak ketika mujizat belum terjadi. I know you. I feel you. Gak apa-apa. Tuhan sedang melatih kehidupan kita. Tuhan sedang melatih iman kita. Ini lihat ya. Ayat yang ke-6 ini, Yesus lagi ngajarin kita itu untuk apa? Memperkokoh kekristenan kita. Memperkokoh iman kita. Lihat. Disuruh orang duduk ke tanah. Tadi bicara tentang apa? Tenang. Sabar. Ya. Tenang. Sabar. Lalu diambilnya dari yang kecil itu tadi tuh. Sisa yang kamu punya. Ucap syukurlah. Mengucap syukurlah. Lalu dikatakan apa? Memecah-mecahkannya. Nah ini. Waktu yang sedikit itu kau pecah-pecahkan. Biasanya kau bisa makan satu piring. Tapi hari itu, satu piring itu harus kau makan satu keluarga. Mungkin hatimu sedih. Yang biasanya kau bisa traveling, hari ini mungkin gak bisa. Yang biasanya kau bisa makan satu meja dengan keluarga yang utuh, mungkin sekarang kau gak bisa. Yang biasanya kau bisa beli baju baru untuk anak-anak, sekarang mungkin belum bisa. Tapi Tuhan katakan apa? Pecah-pecahkan itu. Supaya hatimu terus berlimpah ucapan syukur. Walaupun keadaannya tidak cukup. Walaupun keadaannya pasanganmu belum ada. Keluargamu belum lengkap di rumahmu. Itu waktu dipecah-pecahkan itu memang gak enak sekali. Situasinya gak enak sekali. Tapi teruslah mengucap syukur di hadapan Tuhan. Yang biasanya engkau bisa makan enak hari-hari ini, terus kemudian enggak sama sekali. Waktu roti itu dipecah-pecahkan sama Tuhan Yesus, itu situasinya enggak enak. Tetaplah mengucap syukur. Tetaplah mengucap syukur. Amin. Latihlah dirimu untuk senantiasa di hadapan Tuhan. Tuhan, sekalipun keadaannya sudah berubah, tapi biarlah hatiku berlimpah dengan ucapan syukur. Memilikimu lebih daripada cukup. Sekalipun aku mungkin tidak punya apa-apa. Sekalipun pasanganku gak ada. Sekalipun sakit penyakitku gak sembuh-sembuh. Sekalipun keadaan bisnis usahaku ditipu orang segitu banyaknya. Selama aku masih punya Tuhan, hidupku akan tentram. Hidupku akan damai. Mulut, jangan sampai ngomong negatif. Jangan merendahkan kuasa Tuhan. Karena kata kuncinya ada di ayat yang ke-6 ini. Untuk beroleh kemenangan dalam hidup kita. Garis bawahi ya, kemenangan itu jauh lebih dahsyat daripada mujizat.
Kalau orang menang itu nggak bicara tentang semuanya kembali, enggak. Sekalipun keadaannya engkau nggak punya apa-apa, waktu engkau bisa mengucap syukur, waktu hatimu bergirang, itu menang. Sekalipun pengadilan ketok palu engkau harus bercerai, tapi ketika itu ketok palu dilakukan, hatimu tetap berlimpah dengan ucapan syukur, engkau menang. Memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid. Ini bicara tentang apa? Belajar berbagi. Memecah-mecahkan roti tadi itu pengertian lainnya. Kalau yang tadi itu adalah waktu kita bisa makan enak, tiba-tiba enggak, ya wis enggak apa-apa. Sekarang belum bisa beli baju, ya wis enggak apa-apa. Sekarang belum ada pasangan, ya wis enggak apa-apa. Dipecah-pecahkan roti itu juga memiliki pengertian berbagi. Diberikannya kepada siapa, saudara? Murid. Memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada siapa? Murid. Makanya kalau Anda dan saya tidak memposisikan jadi murid, Anda tidak akan pernah bisa berbagi kepada orang lain. Jangan pelit dengan uangmu. Jangan pelit dengan tenagamu. Engkau punya kepandaian, bagikan pada orang lain. Engkau punya waktu, bagikan pada orang lain. Engkau punya apa dalam rumah, kalau engkau tergerak untuk memberkati orang lain, just do it. Berbagi. Ini kok waktu ini cepat banget. Berbagi, saudara. Jangan bilang gak ada terus. Jangan bilang susah terus. Berbagi. Amin. Ojo pelit. Ya. Dan untuk dibagi-bagikannya, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Lalu mereka juga mempunyai beberapa ikan. Lihat, gak cuma roti, tapi ada ikan. Dalam arti kata apa? Sekalipun kau hanya punya lutut, sekalipun kau hanya punya Alkitab, tapi ikan ini bicara tentang apa lagi? Selama hatimu penuh dengan ucapan syukur, selama hatimu berlimpah dengan pujian dan penyembahan, selama kita memperkatakan firman Tuhan, maka ikan yang cuma 2 itu bisa dipakai untuk membawa mujizat. Seringkali kita memperkatakan firman Tuhan dan melakukannya, maka kehidupan kita akan tentram, aman, tenang. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Sewaktu saya kena PHK, mulut saya penuh dengan pujian. Karena saya tahu kelemahan diri saya adalah stres. Kelemahan diri saya nanti adalah emosional. Kelemahan diri saya adalah frustrasi. Makanya itu dihambat dengan apa? Penyembahan kepada Tuhan. Jangan tunggu stres berkepanjangan. Jangan tunggu kita harus pergi ke dokter berkali-kali, ke psikiater berkali-kali. Nyembah Tuhan, nyembah. Supaya keadaan buruk tidak menimpa kita. Bahaya, saudara, kalau udah stres berkepanjangan. Repot kan? Ngobatinya susah. Nah, nyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Mereka juga mempunyai beberapa ikan. Dan sesudah mengucap berkat, lihat, mengucap berkat atasnya. Nih, muridnya sudah mulai praktek. Yesus ngajarinnya apa? Nih, sekarang mereka mempunyai beberapa ikan. Dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Yesus ngajarin. Muridnya praktek. Makanya kalau kita tidak baca firman Tuhan, engkau nggak akan praktek apa-apa. Firman Tuhan jangan cuma dibaca, praktek. Ya, praktek. Kalau pengen sembuh, praktekkan firman Tuhan. Ampuni kesalahan orang. Kalau engkau pengen keadaan perekonomianmu diberkati oleh Tuhan, praktek. Ayo, ampuni kesalahan orang. Berkatilah orang lain, doakan. Ampuni, kasihi. Doakan terus. Maka hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Engkau akan mengalami satu sukacita yang luar biasa dahsyat. Sewaktu kita mau memberkati orang lain. Amin. Ayat yang terakhir. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Lihat.
7 roti jadi 7 bakul, itu pun sisa. Jangan pakai logika kalau ikut Tuhan. Jangan pakai logika. Pakailah sikap rendah hati dan mengucap syukur. Maka engkau akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Saya tidak tahu apa yang sedang Anda hadapi hari-hari ini. Tapi mari belajar memiliki sikap rendah hati dan mengucap syukur. Hari ini kita sudah belajar bagaimana kita menggunakan lutut kita. Tadi dikatakan bahwa duduklah di tanah yang bicara tentang ketenangan. Mari saudara, miliki sikap yang rendah hati di hadapan Tuhan dan banyak mengucap syukur supaya kita punya ketenangan dalam hidup. Hidup tenang itu lebih enak, saudara. Hidup tenang, penuh dengan ketentraman itu enak. Hati kita akan berlimpah dengan ucapan syukur. Hati kita nggak gerusa-gerusu. Di dalam ketakutan pasti nggak ada ketenangan. Oleh sebab itu miliki sikap rendah hati. Ayo rendah hati, banyak mengucap syukur. Tuhan baik kok. Ya, Tuhan baik sekali. Tuhan baik sekali. Sepanjang tadi saya pulang dari Grogol ke mana? Ke rumah. Saya berlimpah dengan ucapan syukur. Karena saya ngelihat sendiri, saudara. Saya itu sampai di jalan tadi itu, sampai berpikir gini, ini kok kayak laut dibelah sama Tuhan ya. Saya itu lewat tuh lancar banget. Gak ada hujan, gak ada badai, gak ada apa. Lancar banget. Jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? No one and nothing. Tidak ada satupun yang bisa melawan kita selama kita berada dalam hadiratnya. Ingat, ketakutan bukan berasal dari Tuhan. Ketakutan berasal daripada iblis. Amin. Ayo kita nyembah Tuhan. Oh yes Tuhan, ini kami. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tuhan, kami percaya kepadamu bahwa ketika kami menaruh rasa percaya kami kepadamu, maka hidup kami akan mengalami perubahan. Biarlah kami terus belajar memiliki sikap rendah hati dan berlimpah dengan ucapan syukur. Supaya kami menang dari frustrasi. Supaya kami menang dari ketakutan. Supaya kami menang dari keinginan untuk menyerah. Supaya kami menang ya Tuhan dari keinginan-keinginan untuk berhenti berdoa. Biarlah kami terus belajar bersikap rendah hati. Kami belajar mengampuni. Kami belajar bersyukur. Kami belajar melihat ke depan bahwa ada pengharapan dan kekuatan di dalam Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan jemaat-Mu yang ada di Instagram ini, yang ikut live pagi hari ini Tuhan. Kekuatan baru Tuhan limpahkan bagi kami semua. Kami percaya bahwa kami akan terus mengalami kemenangan demi kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap jemaat-Mu yang sedang sakit hari-hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, pakai lutut untuk bertelut. Pakai lidah untuk mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Engkau yang mengalami sakit, engkau akan sembuh, tapi pakai lututmu untuk doa, muji, nyembah Tuhan. Penuhi mulutmu dengan pujian penyembahan, maka Tuhan akan memberikan kesembuhan kepadamu. Terimalah kesembuhan itu. Terimalah dalam nama Tuhan Yesus. Lutut yang kuat, lutut yang teguh, lutut yang tidak goyah. Tuhan memberikan kekuatan baru bagi engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Terima kasih Tuhan, kami selesai dalam saat teduh ini. Biarlah Engkau terus memberikan kami kekuatan ya Tuhan. Sepanjang hari ini kami menjalankan aktivitas kami aman dalam Engkau. Perlindungan Tuhan dahsyat bagi setiap kami, tutup bungkus kami, satu keluarga kami ya Tuhan. Semua yang bertalian darah dengan kami, rumah kami, binatang peliharaan kami, bisnis usaha kami, aman dalam perlindungan-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus.
menyertai kita semua pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Setiap apa yang kita kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Haleluya. Amin. Tadi sudah dahsyat. Sampai ketemu besok pagi saudara. Tetap semangat dalam Tuhan. Ayo praktek, belajar, tetap rendah hati dan banyak mengucap syukur. Ya, shalom semuanya.